Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sarani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi perpajakan. Nah, untuk materinya di sini yang pertama ada dasar-dasar pajak. Kemudian ada timbulnya pajak terutang. Kemudian ada jenis-jenis pajak penghasilan. Dan terakhir ada pajak bumi dan bangunan. Baik, di sini langsung saja ke materi yang pertama. Nah, pajak adalah iuran rakyat negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, di sini fungsi pajak terbagi dua, yaitu ada fungsi budgetir. Fungsi pajak budgetir ini memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara. Kurang lebih 60-70% penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang menjadi andalan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Nah, untuk contohnya di sini ada penerimaan pajak sebagai salah satu sumber APBN. Nah, kemudian di sini ada fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini, pajak berfungsi sebagai alat mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya di sini seperti memberikan insentif pajak untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri seperti tax holiday. Nah, di sini juga ada dasar-dasarnya. Pertama ada 4 dasar, ada keadilan, kepastian, timeliness, serta ekonomis. Nah, untuk keadilan sendiri, pajak diterapkan secara adil dan merata. Untuk kepastian, pajak harus ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang. Nah, untuk timeliness, pajak harus dipungut pada waktu yang tepat. Untuk yang terakhir ada ekonomis, penerimaan pajak harus lebih besar daripada biaya pemungutan. Lanjut. Nah, di sini ada timbulnya pajak terutang. Timbulnya pajak terutang di sini definisinya, pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Nah, di sini terdapat 2 ajaran yang mengatur timbulnya pajak terutang. Ada ajaran formil serta ada ajaran material. Untuk yang formil, timbulnya pajak terutang karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Ajaran ini ditetapkan pada Official Assessment System. Nah, untuk ajaran material sendiri, pajak terutang itu karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan, perbuatan. Ajaran tersebut diterapkan pada self-assessment system. Pajak terutang sendiri juga dihapuskan oleh beberapa keadaan, seperti adanya pembayaran atau pelunasan kompensasi atau kadaluarsa, serta pembebasan atau penghapusan pajak. Nah, di sini ada contohnya lapisan penghasilan kena pajak serta ada tarif pajak sampai dengan 50 juta. Nah, untuk tarif pajaknya dia 5%. Untuk tarif pajak 5% memang sudah ketentuan setiap tahunnya ya, teman-teman. Nah, di sini 50 juta sampai dengan 250 juta. Untuk tarif pajaknya itu 15%. Nah, untuk 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya adalah 25%. Nah, untuk penghasilan pajaknya 500 juta ke atas, itu tarif pajaknya dikenai 30%.
Nah, ini berdasarkan tarif PPh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020. Nah, untuk jenis-jenis penghasilan pajak di sini, jenis-jenis penghasilan pajak dikenakan pajak di Indonesia terbagi menjadi beberapa kategori sesuai dengan objek dan sumber penghasilannya. Nah, untuk penghasilan dari pekerjaan itu berupa gaji, upah, tunjangan, THR, dan lain-lain. Nah, untuk penghasilan dari kegiatan usaha seperti usaha perorangan, badan, manufaktur, jasa, dan lain-lain. Untuk penghasilan dari investasi sendiri, dia itu meliputi seperti bunga deposito, obligasi, dividen saham, sama reksadana. Nah, untuk penghasilan sewa atau royalti dikenakan pajak yang seringkali dipotong sebagai PPh final. Royalti sendiri diperoleh dari hak cipta, hak paten, lisensi, dan lain-lain. Nah, untuk pajak di Indonesia dikenakan PPh dengan sistem tarif progresif untuk orang pribadi atau tarif tetap untuk badan usaha. Pemotongan ini dan pelaporan pajak ini wajib dilakukan dalam SPT, surat pemberitahuan pajak tahunan. Nah, pajak langsung di sini ada dua pajak, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Untuk pajak langsung sendiri, pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala, baik perorangan maupun badan usaha. Contohnya, contoh pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Untuk pajak tidak langsung di sini diberikan oleh wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu, contohnya seperti pajak penjualan atau atas barang mewahnya. Oke, lanjut. Di sini ada pajak bumi dan bangunan. Untuk pajak bumi dan bangunan sendiri, pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan atau penguasaan tanah dan bangunan. Nah, PBB ini merupakan pajak yang bersifat kebendaan, yang artinya besaran pajak ditentukan berdasarkan kondisi objek tanah dan bangunan, bukan subjek atau siapa pemiliknya atau siapa pemilik si tanah tersebut dan bangunan tersebut. Nah, di sini untuk objek pajak dan penempatan PBB. Untuk objek pajak sendiri dikenakan PBB pada tanah dan bangunan yang memberikan manfaat atau nilai ekonomi. Misal, tanah kosong atau bangunan, tempat tinggal, gedung, perkantoran, dan lain-lain. Nah, untuk penempatan PBB sendiri, nilai PBB dihitung berdasarkan NJOP, nilai objek NJOP yang mencerminkan nilai dari tanah dan bangunan tersebut. NJOP ditetapkan oleh pemerintah daerah dan biasanya dinilai sebagai beberapa tahun sekali. Nah, untuk cara menghitung PBB, di sini menghitung NJOP untuk tanah dan bangunan, lalu menghitung NJOP tidak kena pajak atau NJOP TKP, yaitu nilai NJOP yang tidak dikenakan pajak. Lalu menghitung tarif PBB yang biasanya sekitar 0,5% dari NJOP setelah dikurangi NJOP TKP. Baik, segitu saja dari saya, Nadia Sarani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.